Assalamualaikum, selamat datang di channel Seni dan Teknologi ya teman-teman ya. Oke, di video kali ini kita kedatangan HP Vivo Y21 ya. Jadi kendalanya HP ini bisa kita lihat di sini ya teman-teman ya. Layar HP Vivo Y21 ini terlepas ya teman-teman ya. Ini tentunya sangat membahayakan sekali jika kita biarkan ya. Oke, ini Vivo Y21 ya. Nah, ini bisa kita lihat di sini alhamdulillah layarnya masih normal ya teman-teman ya. Masih tampil, masih hidup dan masih bisa disentuh ya. Oke, kita buka dulu kunci layarnya dan kita cek di sini ya, masih normal alhamdulillahnya teman-teman ya. Jika HP kalian mengalami hal seperti ini harus segera dilem ulang ya teman-teman ya, agar tidak lebih parah lagi nanti bisa sobek fleksibel dari LCD-nya. Tentunya kita harus mengganti LCD ya. Ini sangat bahaya sekali jika kita biarkan ya. Jadi ini sebenarnya video ini sangat simple atau receh, namun ini banyak sekali, sering sekali terjadi di pelanggan saya ya. Dan setelah seperti ini baru dibawa ya. Harusnya kalau mau membawa itu terbuka sedikit itu langsung dibawa ke counter untuk minta dilemkan ya teman-teman ya, daripada seperti ini nanti lupa, nanti lepas atau buat tiduran mainan HP nanti bisa sobek ya fleksibelnya. Tentunya harus mengganti LCD ya. Oke, ini kalau mengelemin sebenarnya sangat murah ya. Misalnya kalian bawa ke counter itu mungkin sekitar 30.000 atau 20 atau mungkin mahal-mahalnya 50 ya. Setiap daerah beda-beda mungkin ya teman-teman ya. Soalnya sangat sering terjadi ya, sangat sering sekali datang ke counter itu dalam kondisi sudah sobek ya. Mungkin dia nggak tahu, mungkin dikira nggak bisa dilem atau gimana ya teman-teman ya. Pokoknya sering sekali pelanggan datang itu LCD sudah dalam kondisi sobek teman-teman ya. Katanya nggak tahu kenapa tiba-tiba layarnya nggak tampil. Ya gimana mau tampil ya, fleksibel yang di tengah tadi itu sobek teman-teman ya. Ya kalau udah sobek tentunya tidak bisa diperbaiki ya, harus diganti LCD-nya teman-teman ya. Bisa kita lihat ya, yang sering terjadi sobek itu di fleksibel yang tengah ini ya. Ini sangat kelihatan sekali teman-teman ya. Kalau sudah sobek tentunya nggak bisa diperbaiki ya, harus diganti LCD-nya. Ya kalau sudah LCD kan tentunya agak lumayan mahal ya teman-teman ya. Mungkin kalian bisa beli online lalu dipasang sendiri kalau mau nyoba, atau kalian sebenarnya bisa langsung dilem saja sendiri ya. Jika kalian mau membeli lemnya, kalian bisa cek saja di keranjang pojok video ya. Atau jika kalian mau membeli LCD-nya teman-teman. Oke, di sini kita akan lem ulang langsung ya teman-teman ya. Oke, kita lem menggunakan merek T7000 atau B7000 sama aja ya. Nah, ini biasanya yang gratisan dari online. Kita juga sering mengelemkan punya pelanggan ya. Jadi dia beli sendiri LCD lalu dibawakan lem juga ya teman-teman ya. Oke, langsung saja kita mulai tutorialnya teman-teman ya. Namun tentunya seperti biasa sebelum lanjut jangan lupa dibantu like ya, di subscribe dan komen nanti jika ada yang ditanyakan ya. Oke, langsung saja kita lem ya teman-teman ya. Caranya sangat mudah sekali. Kita bisa matikan dulu HP-nya atau kalian ginikan saja nggak apa-apa. Yang penting tetap hati-hati, LCD-nya dipegang terus, jangan sampai meleset nanti bisa sobek ya. Oke, dalam posisi seperti ini enak ya teman-teman ya. Kalau Vivo Y21 ini enak lebar. Kalau yang Y12s itu agak susah karena dia nggak bisa manjang seperti ini ya. Bukanya hanya bisa kebuka sedikit ya. Oke, di sini langsung saja kita bersihkan dulu ya sisa-sisa lem yang nempel di frame-nya atau di LCD-nya juga sekalian nanti kita bersihkan dulu sisa-sisa lemnya ya. Oke, kita kasih tatakan seperti ini ya bubble wrap-nya. Oke, kita bersihkan dulu sisa-sisa lem yang menempel di frame-nya atau tulangnya ya. Fungsinya agar ini ya teman-teman ya, nanti kalau dikasih lem itu lebih presisi ya, lebih bersih. Kalau bersih kan tentunya bisa nempel presisi rapat ya. Oke, kita bersihkan seperti ini untuk sisa-sisa lem yang lama ya, yang mengering di tulangnya atau frame-nya teman-teman ya. Kita bersihkan sebersih mungkin agar nanti saat pemasangan tidak mengganjal ya teman-teman ya. Oke, kita bersihkan sebersih mungkin. Kita percepat untuk proses pembersihannya biar tidak kelamaan ya. Setelah kita kerok-kerok, kita sikat menggunakan sikat gigi seperti ini atau apapun itu, yang penting bersih ya. Oke, kita bersihkan. Untuk pembersihan sisa-sisa lem di bagian bawah ini harus hati-hati ya teman-teman ya, karena mendekati fleksibel dari LCD ya. Megang LCD-nya harus kuat bener ya, jangan sampai meleset. Kalau megang LCD-nya meleset nanti bisa mental dan tentunya sobek ya teman-teman. Oke, kita bersihkan lagi sebersih mungkin. Jika sudah ya tinggal kita langsungkan lem ya teman-teman ya. Lemnya nanti kalian klik saja di keranjang pojok video ya teman-teman ya, sudah kita sematkan di situ. Oke, untuk di LCD-nya juga kita bersihkan bisa menggunakan kuku seperti ini, namun harus tetap hati-hati ya. Oke, kita bersihkan sebersih mungkin.
Jika dirasa sudah bersih semua, di frame juga di LCD sudah bersih, langsung saja kita lakukan pengeleman ya teman-teman ya. Kita buka seperti ini. Untuk proses pengeleman Vivo Y21 ini lumayan enak ya teman-teman ya, daripada Vivo Y12s ya atau Vivo Y20 ini agak sempit ya, karena tidak bisa dibuka seperti ini ya, dia sempit, jadi lebih hati-hati ya, harus lebih hati-hati teman-teman ya. Oke, selanjutnya tinggal kita lakukan pengeleman saja ya, hati-hati, pokoknya tetap harus hati-hati ya teman-teman ya. Jika kalian takut ya lebih baik dibawa ke counter kepercayaan Anda aja ya. Mungkin ya sekitar 30 ribuan lah ya rata-rata, kurang lebih mungkin ya untuk jasa pengeleman, mungkin bisa 50 juga ya, tergantung tipe HP-nya ya. Oke, kita lemkan seperti ini menggunakan warna hitam. Tetap hati-hati, sedikit-sedikit saja, yang penting merata ya teman-teman ya, agar tidak melebar ke dalam LCD atau layarnya nanti ya. Oke, yang penting merata, sedikit-sedikit saja. Nanti yang di LCD-nya juga kita kasih lem, walaupun sedikit-sedikit harus kita kasih lem ya. Oke, untuk di bagian belakangnya tetap hati-hati sambil dipegang seperti ini ya. Agak susah di bagian belakang seperti ini. Oke, di bagian bawahnya ya. Untuk yang lebih enak itu sebenarnya dibongkar total ya, jadi biar lebih lega ya. Namun jika kalian susah ya bisa mengikuti seperti ini saja, namun itu tadi ya harus tetap hati-hati teman-teman. Oke, langsung saja di LCD-nya juga kita kasih lem. Untuk di bagian bawah fleksibel nggak usah dikasih ya, kanan kiri saja ya, atau dikasih juga nggak apa-apa, sedikit saja teman-teman ya, jangan sampai kebanyakan ya. Oke, untuk syarat saja biar nempel di ujung kacanya ya. Oke, kanan kiri kita kasih lem sedikit-sedikit, yang penting merata ya teman-teman ya, untuk membasahi saja agar lebih cepat nempelnya ya. Oke, sebelah kiri juga. Nah, ini kita kasih lem juga. Selanjutnya tinggal kita presisikan. Jika sudah, nanti kita presisikan dengan hati-hati. Untuk penekanannya harus benar-benar lembut dan dengan kasih sayang ya. Oke, agar tidak pecah tentunya. Oke, setelah kita kasih lem ya, tinggal kita presisikan lagi. Untuk di kamera jika kotor kalian bersihkan dulu, namun di sini sudah bersih untuk kameranya ya, jadi kita lakukan langsung perekatan ya. Oke, selanjutnya kita lakukan penekanan seperti ini, dilus-lus dengan penuh kasih sayang, jangan sampai menggunakan tenaga ya, takutnya nanti malah pecah ya teman-teman ya. Oke, hanya seperti ini saja, tinggal kita rekatkan serekat mungkin ya. Ini ada penutup dari spekernya, hati-hati jangan sampai lepas. Oke, selanjutnya nanti tinggal kita pasang karet gelang ya teman-teman ya. Kita kasih 3 atau 4 biji nggak apa-apa, untuk biar lebih merekat lagi ya, tidak lepas gitu ya teman-teman ya. Oke, jika sekitar 1 jam atau 2 jam mungkin sudah kering untuk lemnya. Ini nanti sisa-sisa lem yang nempel di layar bisa kita bersihkan menggunakan minyak kayu putih ya. Oke, kita rekatkan seperti ini ya, kita usap-usap seperti ini, jangan terlalu kuat untuk penekanannya ya. Jadi seperti inilah ya teman-teman ya, sangat mudah sekali untuk cara mengelem layar LCD HP yang lepas ya. Jika HP kalian lepas sedikit, segera lakukan pengeleman ya teman-teman ya. Oke, karena juga kalau layarnya lepas itu biasanya kalau untuk telepon tuh dia layarnya mati ya, atau tampil mode saku seperti itu ya, anti. Nah, seperti ini ya teman-teman ya, karena dia ngangkat ya, jadi nanti ini kita rekatkan menggunakan karet gelang ya, agar dia tidak tampil itu ya, untuk mode saku atau anti salah sentuh itu ya teman-teman. Oke, langsung saja kita ikat menggunakan karet gelang sekitar 4 biji atau 3 biji nggak apa-apa ya. Ini kita bersihkan dulu menggunakan minyak kayu putih untuk pembersihan sisa-sisa lem yang nempel di layarnya ya. Kita percepat prosesnya. Oke, semuanya sudah beres ya teman-teman ya. Jadi seperti inilah cara ngelem ulang layar LCD HP Vivo Y21, atau untuk HP Vivo lainnya atau merek lainnya hanya seperti ini saja ya. Nah, ini untuk tipenya ya. Semoga saja video ini bisa bermanfaat ya teman-teman ya. Sekali lagi terima kasih yang udah klik video ini, jangan lupa dibantu like, di subscribe dan komen nanti jika ada yang ditanyakan ya. Monggo di share video ini ke teman kalian, saudara kalian atau sosial media kalian ya, agar lebih banyak yang tahu untuk cara mengatasi layar LCD terlepas di HP kalian ya teman-teman ya. Buat kalian yang mau bertanya tentang seputar HP, kalian bisa follow dan inbox ya. Untuk Facebook kita namanya sama ya, Seni dan Teknologi juga ya teman-teman ya. Oke, semoga saja video ini bisa bermanfaat. Kita ketemu lagi di video selanjutnya, dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.